ada kegiatan yang bersamaan hari ini ya. Tapi saya akan mendengarkan dan juga nanti ada masukan insya Allah ya untuk kelompok ini. Kelompok minggu depan eh, kita usahakan ini baru kelompok 6 ya. Kita ada berapa kelompok? Ada 10 ya kalau nggak salah ya. Iya Bu, benar 10. 10. Minggu depan dua kelompok ya. Minggu depan dua kelompok karena kita akan kedatangan dosen praktisi. Saya akan coba jadwalkan di pertemuan ke-10 ya. 10, 11, 12, 13. 4 kali pertemuan untuk apa namanya dosen praktisi. Jadi pada saat ada dosen praktisi, kita tidak ini ya, tidak presentasi. Makanya minggu ini 6, minggu depan 7, 8, yang 9, 10 nanti kita atur lagi jadwalnya ya. Kalau misalnya yang praktisi bisa mundur ke 11, maka yang pertemuan ke-9 itu adalah 7, 8, pertemuan ke-10-nya 9, 10 gitu ya. Berarti nanti praktisinya pertemuan 11. Tapi nanti saya coba koordinasi lagi dengan praktisi, mudah-mudahan bisa gitu ya. Untuk praktisi bisa online, bisa offline ya. Saya sedang atur jadwal karena baru dapat infonya hari Sabtu kemarin gitu ya. Jadi saya coba koordinasi dan juga menyiapkan pertemuan kita ya untuk online dan offline-nya karena juga mengatur jadwal dari praktisi ya. Bisa jadi online, bisa jadi offline atau seluruhnya online atau seluruhnya offline. Ya. Oke, silahkan kelompok 6 ingin membahas masalah apa hari ini? Mengenai teknologi digital pendidikan, Bu. Dalam dalam apa? Hanya teknologi digital pendidikannya saja. Ini sih keterampilan digital bagi pendidiknya. Oh, keterampilan digital. Oke ya. Nah, ini juga bisa dijadikan judul ya untuk teman-teman nanti persiapan untuk di Madrid atau di apa skripsi teman-teman gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan hal-hal yang sudah sering dilakukan, tapi dengan adanya mata kuliah ini juga membantu teman-teman ya menghasilkan atau menyampaikan informasi-informasi baru di dalam dunia pendidikan, ya permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan. Ya kemarin kita sudah bahas mengenai media sosial, gitu ya. Kita juga sudah bahas mengenai AI, gitu ya. Kemudian juga kita sudah bahas mengenai teknologi digital pendidikan itu sendiri, ya pengaruhnya di dalam dunia pendidikan. Nah, itu sangat-sangat apa namanya sangat-sangat luar biasa mempengaruhi mempengaruhi kegiatan belajar mengajar kita, gitu ya. Dan hari ini kita akan mendengarkan ya teman-teman dari kelompok 6 mengenai keterampilan guru ya dalam hal digital atau keterampilan digital seorang guru. Oke, silakan kelompok 6. Saya izin on off, mudah-mudahan nanti eh, apa namanya saya bisa menambahkan ya karena hari ini kita ada launching logo baru, kemudian penamaan 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 fakultas baru ya dan pasca sarjana gitu ya. Kemudian struktur organisasi tata kelolanya UNJ ya, karena ada perubahan dari BLU ke PTNBH di kampus B. Jadi saya eh, sebagai salah satu perwakilan dari SPS, sekarang namanya SPS Sekolah Pasca Sarjana. Kalau kemarin PPS ya, sekarang terbalik. Eh, apa namanya? Kita akan eh, memulai gitu ya launchingnya di kampus B. Tuh, jadi mudah-mudahan nanti saya bisa cari tempat, kita bisa koordinasi lagi ya mengenai
pertemuan hari ini. Tapi saya akan terus dengarkan eh, apa namanya diskusinya gitu ya. Nanti Fakultas Ekonomi juga berubah nama ya, jadi Fakultas Ekonomi Bisnis, jadi FEB. Ya, oke, silakan kelompok 6. Ibu izin saya mulai ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama yang kami hormati Bu Marsofianti dan juga Bu Eka selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Digital Pendidikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi keterampilan digital bagi pendidik. Oke, anggota kelompok dari kelompok 6 ini sendiri, yang pertama ada Samara Salsabila, yang kedua ada saya sendiri, Ayu Landari, yang ketiga ada Vira Ananda, yang keempat ada Feiza Sayurnisa, dan yang terakhir ada Aurelia Fitrista. Oke, ini tuh merupakan daftar pembahasan pada materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada kompetensi digital yang harus dimiliki oleh pendidik, yang ketiga ada pelatihan dan juga pengembangan profesionalisme berbasis teknologi, yang keempat ada tantangan dan juga peluang dalam adaptasi teknologi oleh tenaga pendidik, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama ini latar belakang. Teknologi itu kini tuh memegang peran penting dalam pendidikan, menuntut pendidik untuk menguasai keterampilan digital selain kompetensi akademik. Jadi penggunaan perangkat lunak pendidikan tuh merupakan alat komunikasi daring dan juga platform manajemen kelas digital, membantu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan juga bermakna. Namun, tantangan seperti kurangnya keterampilan teknis dan juga akses teknologi itu masih sering dihadapi. Maka dari itu, pengembangan profesionalisme itu berbasis teknologi melalui pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan guru untuk siap mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran yang lebih efektif. Nah, di sini materi yang selanjutnya itu ada kompetensi digital yang harus dimiliki oleh pendidik. Yang pertama itu ada mendesain media pembelajaran berbasis digital. Media pembelajaran itu memiliki peran yang tak kalah penting untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan jauh dari kata kesan bosan. Kata media ini berasal dari kata medius yang secara harfiah itu merupakan tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media ini merupakan pengantara atau perantara pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi media pembelajaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan menyangkut software dan juga hardware untuk menyalurkan sebuah pesan maupun bahan pembelajaran. Sehingga nantinya itu dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan juga perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi media pembelajaran itu merupakan komponen integral dari sistem pembelajaran. Artinya itu media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Nah, tanpa media pembelajaran ini sendiri itu media pembelajaran itu tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Nah, tanpa media pembelajaran, proses belajar itu tidak dapat terjadi sehingga setiap proses belajar itu mengajar harus memerlukan pemilihan dan juga penggunaan paling tidak satu medium untuk menyampaikan sebuah pembelajaran. Yang kedua itu ada pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran. Media sosial itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi siswa digital. Umumnya, mereka tuh menghabiskan sebagian besar waktu luang mereka tuh di rumah untuk menjelajahi feeds media sosial pribadi mereka. Penggunaan media sosial itu bisa semakin memudahkan dalam proses pembelajaran. Karena lewat sosial media, para pembelajar itu secara aktif bisa lebih kreatif dan juga mandiri, sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi kualitas. Beberapa media yang memang sudah banyak digunakan dan juga menjadi salah satu pemicu kualitas pembelajar itu mendapatkan informasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Nah, penggunaan media sosial sebagai media pembelajaran itu bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa, meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi, dan juga meningkatkan kesadaran siswa dalam menggunakan media sosial dalam konteks pendidikan. Nah, melalui pembelajaran ini tuh siswa tuh akan dibina menggunakan media sosial dengan baik dan juga benar. Siswa juga diajarkan menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan saat mereka memposting ataupun berkomentar di sosial media. Yang ketiga, menggunakan search engine untuk mencari materi pembelajaran.
Textbook itu bukan lagi sumber utama bagi pembelajaran dan juga di era digital seperti sekarang. Nah, materi pembelajaran tersedia luas tuh di jaringan internet. Ini tuh menawarkan konten yang lebih beragam dan juga up to date. Karena itu, guru tuh harus mampu menggunakan search engine untuk mencari dan juga memilih konten terbaik yang bisa mendukung aktivitas belajar peserta didik. Secara bahasa, search engine itu memiliki arti sebagai mesin pencari. Jadi, merupakan salah satunya alat atau fasilitas yang dipergunakan untuk mengeksplorasi berbagai data, informasi, dan juga pengetahuan yang ada di internet. Arti lain itu merupakan sebuah program yang dapat diakses melalui internet yang berfungsi untuk membantu pengguna komputer dalam mencari berbagai informasi yang ingin diketahuinya. Jadi, search engine ini merupakan mesin pelacak atau penelusur di dunia maya. Beberapa situs yang memiliki fasilitas ini tuh seperti Google dan lain sebagainya. Nah, manfaat search engine itu untuk mencari informasi tertentu membuat pekerjaan bisa berjalan efektif dan juga berjalan secara efisien. Jadi, pengguna itu tinggal memastikan kata kunci atau frasa tertentu, lalu segera tersaji beragam rekomendasi tautan yang memungkinkan informasi sesuai dengan kata kunci tersebut. Nah, informasi yang beragam juga menjadikan rekomendasi tautan untuk membuat informasi sesuai dengan kata kunci. Jadi, search engine ini merupakan aplikasi yang sangat membantu guru untuk mencari sumber materi pembelajaran dengan cepat, menjadi sumber tambahan pembelajaran yang belum dimengerti, dan juga mendapatkan rekomendasi informasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kemampuan menggunakan konten global sebagian besar dari pembelajaran akan memudahkan guru untuk mengembangkan materi. Karena dengan ini tuh guru tuh dapat menemukan bahan bacaan, latihan, hingga aplikasi yang mendukung topik-topik tertentu dalam kegiatan pembelajaran mereka. Untuk yang keempat ini ada penguasaan teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, pendidik ini tuh harus memiliki penguasaan dasar atas berbagai perangkat atau teknologi dan juga aplikasi digital yang relevan dengan lingkungan pendidikan. Hal ini tuh mencakup keterampilan menggunakan komputer, tablet, dan juga perangkat lunak seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan juga alat presentasi. Selain itu, pemahaman tentang sistem manajemen pembelajaran atau LMS seperti Google Classroom juga penting karena kemampuan itu memungkinkan peserta didik untuk memanfaatkan teknologi dan juga administrasi kelas, komunikasi, dan juga penyampaian materi pembelajaran dengan efektif dan efisien. Untuk yang terakhir itu ada kemampuan merancang perangkat pembelajaran. Karena mengajar itu merupakan salah satu tugas utama seorang guru, maka memiliki rencana pembelajaran yang baik juga merupakan sebagian modal guru untuk agar bisa menciptakan suasana kelas pembelajaran yang kondusif dan juga terarah. Terlebih saat ini tuh guru tuh dituntut untuk mampu menyusun rencana pembelajaran jarak jauh agar pembelajaran itu tetap berjalan sesuai dengan harapan. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Profesionalisme untuk pelatihan profesionalisme berbasis teknologi sendiri bagi pendidik adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk dengan memanfaatkan alat dan platform digital. Dan dalam era digital ini, tuntutan terhadap pendidik bukan hanya mengenai menguasai materi pengajaran, tetapi juga harus mampu menggunakan teknologi untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, interaktif, dan juga relevan dengan kebutuhan siswa ke depannya. Dan pelatihan semacam ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknis dan pedagogis yang memungkinkan pendidik mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam proses pembelajaran. Boleh di next. Oke, berikut ada beberapa komponen utama dalam pelatihan profesionalisme berbasis teknologi. Yang pertama, pelatihan penggunaan Learning Management System atau LMS. Nah, LMS sendiri adalah platform utama dalam manajemen pembelajaran digital. Dan untuk pelatihan ini dapat membantu pendidik mengelola kelas secara online, lalu mengatur materi pelajaran, memberikan tugas, mengelola penilaian, sampai memfasilitasi diskusi antar siswa. Misalnya pelatihan dalam penggunaan Google Classroom atau Moodle gitu, di mana para guru belajar bagaimana memanfaatkan LMS untuk mengelola materi mereka, memberikan tugas kepada mereka,
dan juga memantau kemajuan baik dari sudah sampai mana progres belajar siswa ataupun progres siswa menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakannya. Lalu yang kedua, pelatihan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi pelatihan ini lebih ke penggunaan platform video konferensi atau alat kolaborasi online yang memungkinkan pendidik untuk mengajar secara jarak jauh. Dan fokusnya adalah bagaimana mendesain pengajaran yang interaktif, efektif, dan juga terstruktur meskipun dilakukan secara online gitu. Misalnya pelatihan penggunaan Zoom atau Microsoft Teams ya untuk mengajar secara daring termasuk mengelola breakout rooms, misalnya ada diskusi kelompok, lalu menggunakan fitur share screen untuk presentasi, dan memanfaatkan alat kolaboratif seperti Google Docs untuk bekerja sama dan lain semacamnya. Lalu yang ketiga, pelatihan pengembangan materi interaktif. Nah, penggunaan teknologi untuk menciptakan materi pembelajaran yang interaktif dan menarik itu sangat diperlukan ya dalam era digital ini, di mana pelatihan ini mengajarkan pendidik bagaimana memanfaatkan aplikasi seperti Canva, Kahoot, ataupun Prezi untuk membuat presentasi, kuis interaktif, dan juga konten multimedia yang menarik perhatian siswa. Misalnya, pelatihan guru untuk menggunakan Kahoot atau Quizzes ya dalam menciptakan kuis interaktif yang memungkinkan siswa belajar sambil bermain atau maaf terputus tadi. Oke, misalnya pelatihan penggunaan Google Form atau membuat kuis yang langsung memberikan hasil penilaian kepada siswa atau penggunaan e-puzzle ya, sebentar, untuk menilai pemahaman siswa melalui video interaktif. Serta yang terakhir, pelatihan penerapan pedagogi digital atau TPEG dan SAMR Framework. Nah, untuk pelatihan ini lebih memperkenalkan teori-teori pedagogi yang terkait dengan integrasi teknologi dalam pengajaran seperti TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge dan SAMR atau Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition Framework. Nah, melalui pelatihan ini, pendidik dapat memahami cara menggabungkan pengetahuan teknologi dengan pedagogi dan konten secara bersamaan. Misalnya, dengan mengikuti workshop yang mengajarkan penggunaan model SAMR untuk menilai sejauh mana teknologi telah diintegrasikan ke dalam kelas, seperti dari sekedar menggantikan tugas tradisional atau substitution, hingga sepenuhnya mendefinisikan kembali bagaimana pengajaran dilakukan atau redefinition. Oke, boleh di next. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kalau tadi sudah membahas tentang pelatihan profesionalisme berbasis teknologi, sekarang selanjutnya di sini ada pengembangan profesionalisme berbasis teknologi. Nah, jadi pengembangan profesionalisme guru ini adalah proses berkelanjutan yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Jadi proses ini tuh mencakup peningkatan dari pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap guru agar mereka dapat menghadapi tantangan dan juga memanfaatkan peluang di era digital. Nah, jadi dalam era digital, mengembangkan profesionalisme guru itu dapat dilakukan melalui pelatihan penggunaan media pembelajaran digital, lalu juga memungkinkan guru ini untuk memahami lebih baik pembelajaran berbasis teknologi dari digital gitu. Jadi dengan demikian, guru ini tidak hanya memperoleh informasi terkait materi dari pembelajaran saja gitu ya, tapi juga dapat terus mengikuti perkembangan dari pembelajaran. Boleh di next.
Nah, selanjutnya di sini juga terdapat aspek-aspek dari pengembangan profesionalisme guru pada era digital menurut Dania Purba et al. Pada tahun 2024. Nah, jadi yang pertama sini ada kompetensi pedagogis. Nah, maksudnya itu apa sih? Jadi pengembangan kompetensi pedagogis ini tuh dengan melibatkan pemahaman dan juga penerapan metode pengajaran efektif. Jadi guru ini harus mampu mengelola kelas dengan baik, merancang kurikulum yang responsif, dan juga dapat mengevaluasi siswa dengan tepat. Nah, misalkan contohnya nih, seorang guru tidak hanya memberikan pelajaran di depan kelas, tapi juga bisa menggunakan permainan yang edukatif gitu agar siswa ini lebih semangat belajar. Dan jadi guru ini bisa memberikan nilai bukan hanya dari ujian, tapi juga bisa memberikan nilai dari partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Selanjutnya yang kedua di sini ada pengetahuan konten. Jadi guru ini harus bisa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang mereka ajarkan gitu. Jadi pengembangan profesional ini tuh bisa membantu guru untuk tetap up to date. Jadi dengan perkembangan terbaru dalam bidang studi mereka gitu. Contohnya misalkan guru matematika nih yang memahami konsep aljabar dengan baik akan dapat menjelaskan dengan berbagai metode untuk menyelesaikan persamaan serta dapat mengaitkan dengan aplikasi di dunia nyata gitu. Misalkan dalam penggunaan pengkodean komputer. Yang ketiga di sini ada kemampuan teknologi pendidikan. Jadi di era digital pada zaman sekarang gitu ya, penguasaan teknologi pendidikan ini kan memang sudah sangat penting gitu ya. Jadi guru ini harus dapat menggunakan alat dan platform digital untuk mendukung pengajaran dan juga pembelajaran. Misalkan guru bisa menggunakan aplikasi seperti Google Classroom maupun web LMS untuk memberikan tugas, mengumpulkan pekerjaan siswa secara online, dan juga memberikan umpan balik dengan cepat agar mereka juga dapat menggunakan aplikasi seperti PowerPoint, Canva, atau aplikasi lainnya gitu untuk membuat presentasi visual yang menarik dan kreatif. Lalu yang keempat di sini ada keterampilan sosial dan emosional. Jadi guru ini juga perlu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti komunikasi yang efektif dan juga empati. Jadi keterampilan ini tuh membantu guru dalam membangun hubungan yang baik dengan siswa. Contohnya nih seorang guru bisa mendengarkan keluhan siswa dengan sabar agar mereka ini juga merasa dihargai gitu. Jadi guru ini memberikan dukungan ataupun motivasi emosional ketika siswa merasa tertekan agar mereka tetap bersemangat kembali gitu. Jadi serta menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan ramah. Yang terakhir di sini ada pembelajaran berkelanjutan. Jadi maksudnya itu adalah guru ini harus terus belajar melalui pelatihan formal gitu. Selain pelatihan formal bisa melakukan pembelajaran mandiri dan juga partisipasi dalam komunitas profesional. Misalkan contohnya seorang guru bisa mengikuti seminar tentang metode pengajaran terbaru atau juga bisa membaca jurnal akademik tentang pendidikan ataupun bergabung dalam kelompok kerja guru untuk berbagi praktik terbaik dalam mengajar itu seperti apa sih. Lalu selain itu untuk meningkatkan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui adopsi inovasi dan juga pengembangan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi pendidikan yang dimana memanfaatkan teknologi komunikasi dan juga informasi terkini. Jadi pendidik itu juga bisa dapat melakukan program-program pengembangan ataupun peningkatan kompetensi profesional guru di era digital. Jadi seperti inovasi berbasis iptek, lalu ada pelatihan terpadu berbasis kompetensi atau PTBK, lalu seperti pelatihan KKG dan MGMP. Jadi pembacaan dan penulisan jurnal ilmiah, pelatihan pemanfaatan laboratorium dan internet, serta partisipasi dalam kegiatan profesionalisme guru. Nah, selain itu, adopsi inovasi atau pengembangan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi pendidikan tuh seperti termasuk media presentasi, komputer, dan pendekatan baru dalam teknologi pendidikan tuh juga menjadi cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru. Boleh di next? Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada tantangan dalam adaptasi teknologi oleh tenaga pendidik. Jadi pendidik harus menggunakan teknologi untuk menghadapi perkembangan dunia pendidikan kontemporer. Teknologi membuat pelajaran lebih menarik, fleksibel, dan efektif, dan membantu pendidik menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik bagi siswa. Namun adaptasi ini kadang-kadang sulit karena pendidik menghadapi berbagai masalah, seperti keterbatasan pengetahuan, akses, dan dukungan teknis. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi tenaga pendidik dalam adaptasi teknologi. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi. Jadi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, pendidik harus terus belajar dan beradaptasi agar dapat secara efektif mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Ini juga berarti mereka harus terus belajar keterampilan teknologi, baik dalam pendidikan formal maupun pembelajaran mandiri. Nah, tenaga pendidik harus memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai sumber daya dan aplikasi digital, serta cara menggunakan untuk mendukung pembelajaran. Terus yang kedua itu ada kehadiran distraksi, jadi teknologi dapat menjadi sumber distraksi bagi siswa
terutama dengan media sosial, permainan online, dan konten hiburan yang mudah diakses melalui perangkat digital. Jadi pendidik harus mencari cara untuk membantu siswa mereka untuk menggunakan teknologi secara produktif dan menghindari terjebak dalam hiburan digital yang tidak relevan dalam pembelajaran. Ini membutuhkan pendekatan untuk menjaga fokus siswa dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk membantu pembelajaran daripada mengalihkan perhatian. Saja itu ada keamanan dan privasi. Jadi dengan peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan, penting bagi guru untuk melindungi data pribadi siswa dalam menjaga keamanan internet. Tenaga pendidik harus belajar bagaimana menggunakan teknologi dengan aman, seperti menjaga data pribadi siswa aman, terus juga menggunakan situs web dan aplikasi yang aman, dan memantau aktivitas online mereka untuk menghindari ancaman dan penyalahgunaan. Selanjutnya itu ada kesenjangan akses teknologi, jadi tidak semua siswa memiliki kemampuan teknologi yang sama, baik perangkat maupun koneksi internet. Jadi problem ini menunjukkan betapa pentingnya memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan digital. Nah, untuk membantu siswa yang membutuhkan akses internet gratis atau menyediakan perangkat, guru harus bekerja sama dengan lembaga terkait. Selanjutnya itu ada pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi selama pandemi COVID-19 ini, guru harus memperoleh keterampilan baru dalam merancang dan menyampaikan pembelajaran online. Keterampilan baru ini termasuk memilih platform yang tepat, membuat konten digital yang menarik, dan mengelola interaksi virtual dengan siswa. Untuk mengatasi tantangan ini, memastikan bahwa pembelajaran dari jarak jauh tetap efektif, tenaga pendidik harus fleksibel dan kreatif. Yang terakhir itu ada perubahan peran pendidik. Jadi pendidik dulunya ini berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan, tapi sekarang pendidik berfungsi sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar sendiri dan mengakses informasi dari berbagai sumber dengan bantuan guru. Nah, pergeseran peran ini menuntut guru untuk mengubah cara mereka mengajar. Mereka harus beralih dari berpusat pada guru ke berpusat pada siswa. Nah, pendidik harus belajar bagaimana mendorong pembelajaran aktif, memberikan kritik yang konstruktif, dan mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri. Nah, tenaga pendidik harus mengikuti pelatihan teknologi yang relevan, bekerja sama dengan sesama profesional, membuat konten teknologi yang menarik, dan memantau secara aktif kemajuan siswa dalam pembelajaran digital. Nah, dengan adaptasi yang tepat, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, jika ada tantangan pastinya ada peluang. Jadi di sini adalah peluang adaptasi teknologi oleh tenaga pendidik. Nah, di era digital ini kan menuntut sistem pendidikan yang mendukung pengembangan keterampilan dan kompetensi masa depan, termasuk pada kreativitas, pemikiran kritis, kolaborasi, dan juga komunikasi. Teknologi digital di sini menyediakan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk melengkapi, memperkaya, bahkan mengubah pendidikan guna menghadapi tantangan baru ini. Nah, selain itu, teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat utama dalam memfasilitasi akses pendidikan yang adil dan inklusif, mengatasi kesenjangan dalam pembelajaran, membuka wawasan baru bagi pendidik dan profesinya. Selain itu juga bisa meningkatkan kualitas serta relevansi pembelajaran dan memperkuat administrasi pendidikan itu sendiri. Boleh di next? Nah, selanjutnya di sini ada menurut Al-Fatah dan juga Amiruddin pada tahun 2022 terdapat sejumlah peluang bagi guru di era digital saat ini. Di antaranya yang pertama itu adalah pengembangan bahan ajar berbasis digital. Jadi di era digital, guru memiliki peluang besar untuk menciptakan bahan ajar dengan memanfaatkan teknologi. Bahan ajar digital ini mencakup berbagai bentuk seperti video, presentasi interaktif, animasi, bahkan game edukasi dan platform pembelajaran online lainnya. Guru dapat memanfaatkan berbagai alat dan aplikasi khusus untuk membuat bahan ajar yang menarik dan mudah diakses oleh siswa. Nah, keuntungan utama dari bahan ajar digital adalah mengenai fleksibilitasnya. Guru dapat merancang materi sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa serta menyajikan pembelajaran secara lebih visual dan interaktif. Misalnya dengan video, guru bisa menampilkan eksperimen ilmiah, lokasi geografis, atau bahkan konsep abstrak dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, bahan ajar digital ini memungkinkan guru memberikan umpan balik secara langsung dan memantau kemajuan siswa dengan lebih mudah. Nah, platform pembelajaran online dengan fitur evaluasi otomatis memungkinkan siswa menerima umpan balik langsung atas pekerjaan mereka.
Jadi membantu guru juga memantau perkembangan siswa secara individu. Nah, di era digital telah memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang efektif, memungkinkan tenaga pendidik untuk mengajar siswa dan mahasiswa dari berbagai lokasi untuk mengatasi hambatan geografis. Maka dari itu, kemampuan guru di dalam menguasai teknologi dan kreativitas dalam pengembangan bahan ajar akan memaksimalkan potensi era digital ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini ada contoh pengembangan bahan ajarnya itu. Ya, yang pertama ada e-book, ada YouTube, ada PowerPoint, ada Prezi, Kahoot, Quizzes, Google Form, Audiobook, dan Learning Management System atau sering kita kenal dengan LMS. Yang kedua ini adalah pengembangan bahan ajar berwawasan multikultural. Jadi, di era digital yang semakin terhubung secara global ini, guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan bahan ajar yang mencerminkan wawasan multikultural. Dengan teknologi, guru dapat mengenalkan siswa pada perspektif budaya, bahasa, dan juga sosial yang beragam. Guru dapat menggunakan video konferensi untuk menghubungkan siswa dengan teman dari negara lain atau menghadirkan tamu virtual dari berbagai latar belakang budaya. Nah, hal ini akan memperluas wawasan siswa tentang dunia dan mendorong mereka untuk mengembangkan toleransi serta apresiasi terhadap perbedaan. Guru juga dapat mengakses sumber daya digital yang menampilkan budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari dari berbagai negara. Contohnya, melalui video dokumenter atau situs web interaktif, siswa dapat mempelajari makanan, pakaian, seni, dan perayaan budaya dari berbagai belahan dunia. Nah, penggunaan bahan ajar multikultural ini akan membantu siswa mengasah kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi dengan orang dari latar budaya yang berbeda, serta menghargai keberagaman. Dalam pengembangan bahan ajar multikultural, guru perlu menghindari stereotip atau generalisasi yang dapat merugikan nilai budaya tertentu dan memastikan bahwa bahan ajar yang sesuai dengan konteks budaya siswa di dalam kelas. Lalu yang ketiga, ini mengenai pengembangan bahan ajar bermuatan kecerdasan ekologis. Jadi guru juga memiliki peran penting dalam menyusun bahan ajar yang mengedepankan isu keberlanjutan atau kecerdasan ekologis. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin mendesak, siswa perlu diajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam dan juga menerapkan tindakan yang berkelanjutan. Nah, di era digital ini menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi terkait berkelanjutan tentunya. Dan guru bisa memanfaatkan sumber daya online tersebut seperti situs web atau aplikasi untuk membantu siswa nih memahami dampak perubahan iklim, pentingnya konservasi sumber daya alam dan juga solusi lingkungan. Contohnya, guru dapat menggunakan video infografis atau simulasi komputer untuk membahas topik seperti pemanasan global, deforestasi, dan juga keanekaragaman hayati. Selain itu, guru dapat mengajak siswa berpartisipasi dalam proyek-proyek lingkungan seperti program daur ulang atau kampanye kebersihan yang akan mengembangkan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial siswa. Dalam menyajikan bahan ajar yang bermuatan kecerdasan ekologis ini, guru juga dapat menerapkan praktik ramah lingkungan di kelas seperti mengurangi penggunaan kertas dan energi. Dengan begitu, guru dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang isu keberlanjutan serta kemampuan berpikir kritis dan bertindak secara berkelanjutan. Nah, yang terakhir ini adalah meningkatkan kemampuan diri bagi pendidik itu sendiri. Jadi guru harus terus belajar untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tren di era digital ini. Tuntutan ini mendorong guru untuk selalu memperbaiki pengetahuan dan juga keterampilan mereka. Pada saat pandemi, kemarin itu kan sudah mengubah metode pembelajaran nih, sehingga guru dituntut untuk terus berinovasi. Nah, di sini menurut Zulhafiz pada tahun 2022, guru itu memiliki kesempatan untuk terus mengikuti perkembangan terbaru di bidang teknologi, metode pembelajaran, dan juga pendidikan itu sendiri. Nah, selain itu, mereka juga perlu memanfaatkan kolaborasi dan jaringan profesional yang mereka miliki atau yang mereka tersedia gitu di era digital ini. Jadi memungkinkan guru untuk terus terhubung dengan rekan sejawat, ahli, dan juga pemangku kepentingan pendidikan di seluruh dunia. Melalui kolaborasi ini, guru bisa nih berbagi pengalaman, pengetahuan, dan juga praktik terbaik dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran serta memperluas pandangan mereka mengenai tren pendidikan global. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, pastinya guru dapat menciptakan praktik pembelajaran yang lebih inovatif, relevan, dan juga memiliki dampak yang signifikan di era digital. Nah, mereka juga bisa membantu siswa bersiap dalam menghadapi tantangan di masa depan
mengasah keterampilan yang diperlukan, serta membangun lingkungan belajar yang mendukung kolaborasi, kreativitas, dan juga kemampuan dalam memecahkan masalah. Boleh next? Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi keterampilan digital sangat penting pastinya bagi pendidik untuk mendukung pembelajaran yang efektif di era modern. Pendidik harus perlu menguasai berbagai kompetensi digital seperti penggunaan alat digital untuk pengajaran, platform online, serta kemampuan mengelola materi dan interaksi siswa menggunakan teknologi. Untuk meningkatkan kemampuan ini, pelatihan dan pengembangan profesional berbasis teknologi juga diperlukan, termasuk pelatihan alat digital terbaru dan juga strategi pengajaran berbasis teknologi. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan juga resistensi terhadap perubahan, ada banyak juga peluang-peluang yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas kolaborasi, dan juga mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan di masa yang akan datang. Boleh next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh untuk segera raise hand dan juga menyebutkan nama dan juga nama kelompoknya beserta pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama ada Sabrina Viva. Baik, terima kasih kelompok atas pemaparannya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Afifa dari kelompok 2. Eh, Pertanyaannya itu, bagaimana tenaga pendidik dapat menggunakan data dari teknologi pendidikan untuk menganalisis dan memperbaiki strategi pembelajaran secara real time. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Wiwit. Perkenalkan, saya Wiwit Aulia dari kelompok 8, izin bertanya. Menurut kelompok kalian, bagaimana pentingnya kompetensi digital bagi tenaga pendidik dalam menghadapi era pendidikan berbasis teknologi? Dan gimana sih dampaknya terhadap metode pengajaran yang digunakan di kelas? Terima kasih. Oke, makasih Wiwit. Selanjutnya ada Tia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tia Tika dari kelompok 1, izin bertanya. Menurut kelompok kalian, apa strategi terbaik untuk mengintegrasikan keterampilan digital ke dalam program pelatihan profesionalisme tanpa membuat guru merasa terbebani dengan teknologi baru? Terima kasih. Baik, terima kasih Tia. Selanjutnya ada Sapna. Oke, perkenalkan nama saya Sapna Degestuti dari kelompok 5. Izin bertanya, apa peran keterampilan digital dalam menjaga etika digital dan privasi siswa? Lalu bagaimana tenaga pendidik harus menyesuaikan diri dengan peraturan keamanan data di era teknologi pendidikan saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Sapna. Selanjutnya ada Rena. Baik, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya saya Rena dari kelompok 8, izin bertanya. Menurut kelompok kalian, bagaimana sih pendidik dapat menggunakan keterampilan digital mereka untuk mengatasi kesenjangan teknologi di antara siswa yang latar belakang sosial ekonominya itu berbeda-beda? Oke, makasih Sapna. Rena. Baik, kami meminta waktu ya Bu untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman.
Takdir membawaku ke suatu tempat yang hebat, tempat yang membantuku menggapai impian. Perjalanan ini dimulai. Di sini, aku belajar cara memfasilitasi pembelajaran di dunia pendidikan dan pelatihan, mulai dari desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, hingga evaluasi. Contohnya adalah belajar cara menciptakan pembelajaran yang konkret dengan mendesain dan mengembangkan media 3 dimensi, membuat modul untuk pendidik, kemudian mengelola website yang menarik siswa untuk belajar. Aku belajar bagaimana cara meningkatkan performa pembelajar melalui rancangan kurikulum yang efektif dan efisien, serta melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk para pendidik. Di sini aku juga bisa membantu teman-teman yang masih sekolah untuk memberikan rasa nyaman dan semangat belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Dengan menyesuaikan perkembangan dunia, semua ilmu seputar teknologi pendidikan aku pelajari di sini, seperti ilmu fotografi, videografi, hingga ilmu kepenyiaran yang semakin berpengaruh dalam dunia pendidikan. Aku menemukan keinginan dan kebahagiaan di sini. Aku bisa melihat dan ikut bersenang-senang bersama mereka dalam berbagai hal, seperti menuangkan ide melalui film, bermain musik, menciptakan karya tulis, menyiarkan informasi seputar dunia pendidikan, dan berlatih bersama dalam sportivitas olahraga. Mereka sudah seperti saudara sendiri. Ya, saudara tak harus sedarah, bukan? Dan disinilah aku bermimpi, berproses, dan berkarya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, itu dari Wiwit, kelompok 8, yaitu tadi pertanyaannya, bagaimana pentingnya kompetensi digital bagi tenaga pendidik dalam menghadapi era pendidikan berbasis teknologi dan bagaimana dampaknya terhadap metode pengajaran yang digunakan di kelas. Nah, jadi kompetensi digital ini kan sangat penting ya bagi seorang tenaga pendidik gitu dalam menghadapi era pendidikan yang di mana sekarang tuh udah berbasis teknologi gitu, karena memungkinkan mereka ini untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan yang mengubah cara belajar maupun juga mengajar gitu. Jadi dengan kompetensi digital, pendidik ini tuh dapat memahami dan juga memanfaatkan perangkat, aplikasi, serta platform digital yang mendukung pembelajaran jarak jauh, interaktif, dan juga kolaboratif. Nah, jadi hal ini tuh menjadi sangat penting. Kenapa? Karena terutama dalam kondisi di mana akses teknologi ini menjadi standar di suatu pendidikan kayak gitu. Nah, jadi dampak dari penguasaan kompetensi digital ini tuh terhadap metode pengajaran di kelas sangat signifikan gitu. Kenapa? Jadi, karena tenaga pendidik ini dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran yang lebih dinamis dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa seperti classroom, blended learning ataupun dengan e-learning. Nah, jadi selain itu pendidik itu juga pendidikan terampil itu secara digital dapat menciptakan konten pembelajaran yang lebih menarik melalui media visual, video, dan aplikasi interaktif yang tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik saja, tetapi juga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, jadi dengan kompetensi digital, pendidik ini tuh juga lebih siap untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning. Jadi di mana siswa ini dapat lebih aktif berpartisipasi dan juga belajar secara mandiri dengan bimbingan pendidik. Jadi di sisi lain, kompetensi ini tuh juga memungkinkan seorang pendidik untuk melakukan evaluasi dan juga penilaian berbasis teknologi yang lebih efektif dan juga efisien dalam mengukur pencapaian belajar. Gimana Wiwit, sudah terjawab? Sudah, terima kasih Faiza. Sama-sama.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina Afifa kelompok 2. Tadi pertanyaannya, bagaimana sih tenaga pendidik dapat menggunakan data dari teknologi pendidikan untuk menganalisis dan juga memperbaiki strategi pembelajaran secara real time. Nah, jadi tenaga pendidik ini dapat memanfaatkan data dari teknologi pendidikan untuk menganalisis dan juga memperbaiki strategi pembelajaran melalui beberapa cara. Yang pertama ini adalah pemantauan progres belajar siswa. Jadi data bisa dikumpulkan dari platform e-learning atau LMS yang bisa memungkinkan tenaga pendidik untuk melihat nih progres belajar siswa secara langsung. Misalnya data tentang waktu akses, frekuensi kehadiran, dan juga penyelesaian tugas yang bisa dapat menunjukkan tingkat keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dengan data ini, pendidik nanti dapat memberikan dukungan tambahan pada siswa yang kesulitan menyelesaikan tugasnya atau menyesuaikan kecepatan pembelajaran. Yang kedua ini melakukan analisis hasil evaluasi secara real time pastinya, di mana data hasil ujian atau kuis yang terotomatisasi memungkinkan pendidik bisa menganalisis area yang sulit dipahami siswa secara tepat. Jadi misalnya jika banyak siswa yang gagal pada satu soal tertentu, pendidik bisa nih untuk segera mengidentifikasi materi yang perlu diperjelas atau direvisi dalam pembelajaran berikutnya. Lalu yang ketiga, personalized learning, di mana teknologi pendidikan dapat menyediakan data mengenai preferensi belajar siswa, seperti gaya belajar. Gaya belajarnya tuh visual, auditori, atau kinestetik. Lalu juga dengan pemahaman ini, nantinya tenaga pendidik dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran, misalnya dengan memberikan materi tambahan yang relevan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Lalu yang keempat, pastinya memberikan feedback langsung, di mana feedback ini bisa diterapkan pada beberapa aplikasi e-learning untuk memudahkan pendidik dalam memberikan umpan balik segera setelah siswa menyelesaikan tugas atau ujiannya. Jadi umpan balik yang cepat ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga membantu mereka untuk memahami kesalahan mereka sedini mungkin. Lalu yang terakhir yaitu adalah mengidentifikasi tren kinerja yang di dalam kelas. Jadi dengan menganalisis data dari beberapa sesi atau juga kelompok dalam suatu kelas, pendidik juga dapat mengidentifikasi tren seperti penurunan kinerja secara umum atau juga keberhasilan strategi tertentu di dalam kelas. Jadi data ini juga bisa membantu pendidik untuk menyesuaikan metode dan juga materi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan kelas itu sendiri. Kira-kira untuk Sabrina, apa sudah terjawab? Sudah, terima kasih Samara. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Sapna. Tadi pertanyaannya, apa sih peran keterampilan digital dalam menjaga etika digital dan juga privasi siswa? Dan juga bagaimana tenaga pendidik itu harus menyesuaikan diri dengan peraturan keamanan data di era di teknologi pendidikan seperti sekarang ini. Jadi keterampilan digital ini itu memiliki peran yang penting dalam menjaga etika dan juga privasi siswa, terutama dalam konteks pendidikan yang semakin berbasis teknologi. Dengan keterampilan digital, siswa itu dapat memahami cara berinteraksi di ruang digital dengan sopan, menghargai privasi orang, dan juga mengidentifikasi potensi ancaman dan juga pelanggaran data pribadi. Selain itu juga, pemahaman tentang etika digital itu membantu siswa untuk menghargai hak digital orang lain, termasuk hak privasi dan juga keamanan data. Bagi tenaga pendidik, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan keamanan data pribadi itu menjadi hal yang krusial, karena tuh mereka tuh perlu memahami dan juga menerapkan standar keamanan data seperti mengamankan akses ke perangkat digital, menggunakan platform pendidikan yang aman, dan juga membatasi penyebaran data pribadi siswa. Nah, tenaga pendidik di sini juga sebaiknya tuh harus memperbarui pengetahuan tentang kebijakan keamanan data dan juga melatih siswa tentang praktik terbaik dalam keamanan digital. Selain itu, mengikuti pelatihan atau sertifikasi terkait pelindungan data juga dapat membantu mereka untuk memahami tanggung jawab hukum dan juga menjaga privasi siswa dengan lebih efektif. Melalui integrasi keterampilan digital yang kuat, baik siswa maupun tenaga pendidik itu dapat bersama-sama menjaga lingkungan digital yang aman dan juga yang etis di era teknologi pendidikan seperti sekarang ini. Apakah sudah terjawab, Sapna? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Ayu. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rena, yaitu pertanyaannya bagaimana pendidik dapat menggunakan keterampilan digital mereka untuk mengatasi kesenjangan teknologi di antara siswa dengan latar belakang sosial atau ekonomi yang berbeda. Jadi pendidik dapat menggunakan keterampilan digital untuk mengatasi kesenjangan teknologi dengan
alat dan sumber daya yang dapat diakses oleh semua siswa. Misalnya pendidik bisa memilih aplikasi yang tidak memerlukan perangkat canggih atau koneksi internet yang cepat, seperti aplikasi berbasis teks atau materi pembelajaran yang bisa diunduh untuk penggunaan offline. Selain itu, dengan memanfaatkan sumber daya pendidikan gratis seperti video dan kursus dari platform gratis. Nah, pendidik dapat menyediakan materi yang dapat diakses oleh siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Nah, selain itu, strategi pembelajaran berbasis kolaborasi dapat digunakan untuk membangun pengalaman belajar yang lebih merata. Siswa yang memiliki akses lebih baik ke teknologi bisa dikelompokkan bersama siswa yang memiliki keterbatasan akses, sehingga mereka dapat saling berbagi perangkat dan belajar secara berkelompok. Nah, dengan demikian, pembelajaran kolaboratif menjadi lebih inklusif dan memungkinkan semua siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar yang sama. Nah, pendidik juga dapat menerapkan fleksibilitas dalam tugas dan penilaian, memberikan opsi yang memungkinkan siswa menyelesaikan tugas dengan berbagai cara, baik secara digital maupun manual. Nah, hal ini memastikan siswa yang menghadapi keterbatasan teknologi tetap dapat berpartisipasi dan berhasil dalam pembelajaran. Nah, terakhir, pendidik dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga nirlaba yang menyediakan bantuan teknologi bagi siswa, seperti program peminjaman laptop atau perangkat hotspot internet. Dengan pendekatan-pendekatan ini, pendidik membantu menjembatani kesenjangan teknologi dan menciptakan lingkungan yang belajar yang lebih setara. Apakah sudah terjawab, Rena? Sudah, Vira. Terima kasih, Vira. Sama-sama. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tia. Tadi pertanyaannya, apa strategi terbaik untuk mengintegrasikan keterampilan digital ke dalam program pelatihan profesionalisme tanpa membuat guru terbebani dengan teknologi baru? Oke, jadi untuk strategi terbaik mengintegrasikan keterampilan digital ke dalam program pelatihan profesionalisme itu perlu adanya pendekatan yang bertahap dan juga kontekstual. Misalnya, pelatihan harus didesain berdasarkan kebutuhan guru dan juga konteks pengajaran mereka. Jadi, lebih fokus pada teknologi yang relevan dengan tugas harian mereka. Tadi seperti penggunaan platform LMS ya atau aplikasi untuk memudahkan evaluasi sehingga guru merasa apa yang dipelajari benar-benar berguna dan langsung bisa diterapkan. Lalu diusahakan menghindari memberikan terlalu banyak materi sekaligus. Jadi bagi pelatihan, jadi dibagi pelatihannya menjadi beberapa sesi kecil dengan fokus spesifik, seperti membuat kelas interaktif dengan Google Classroom atau memanfaatkan Canva untuk materi pembelajaran seperti itu. Lalu selain sesi pelatihan, boleh disediakan waktu untuk konsultasi atau mentoring agar guru bisa bertanya langsung saat menghadapi kendala sehingga guru tidak merasa sendirian saat mencoba teknologi baru di kelas. Lalu bisa juga melibatkan guru-guru yang sudah lebih dulu menguasai keterampilan digital untuk menjadi mentor bagi rekan-rekannya. Jadi belajar dari sesama guru membuat suasana yang lebih nyaman dan juga memotivasi karena mereka bisa berbagi pengalaman yang nyata gitu. Serta kita bisa memilih alat ataupun platform yang user friendly dan bisa diakses dari berbagai perangkat. Sehingga semakin mudah teknologi itu digunakan, semakin cepat juga guru merasa percaya diri untuk menerapkannya dalam pengajaran. Kira-kira itu jawaban dari pertanyaan Tia, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Aurel. Sama-sama. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, saya izin menutup presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami balikan ke Bu Opi atau PJ.
pindah video ini gua kabarin.
Aku lagi ngajar. Oke, silakan. Tadi sudah ya disampaikan ya bahwa keterampilan digital ya, tidak hanya di cukup
dikuasai oleh gen-gen apa nih, gen Z, gen alpha gitu ya, tapi juga harus dimiliki oleh seorang pendidik. Ya, tadi ya sudah disampaikan seperti itu. Tadi saya terpental gitu ya, jadi saya masuk lagi lewat device yang berbeda. Tadi ya sudah disampaikan bahwa keterampilan di bidang keterampilan digital itu gitu ya wajib dimiliki oleh siapa saja, termasuk oleh seorang pendidik. Dalam keterampilan digital, gitu ya, tidak tidak hanya sekedar sekedar tahu ya. Suara saya terdengar tidak? Kedengeran, Bu. Suara saya terdengar dengan baik? Jelas ya. Ya, tidak hanya sekedar tahu saja ya, tapi keterampilan digital itu mampu menggunakan, ya kan, menggunakan karena terampil ya. Kalau terampil tidak hanya tahu saja karena keterampilan bukan 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 apa namanya pengetahuan gitu ya. Kalau pengetahuan hanya sekedar tahu kemudian memahami gitu ya, itu bisa bisa tahu gitu ya. Tapi sebagai seseorang yang terampil itu tidak hanya ya mengetahui saja, tapi bagaimana kita mampu menggunakannya gitu ya sebagai media ya. Tadi ya ada yang disebutkan media ya, sebagai media gitu ya. Kita mampu menggunakan media tersebut gitu ya untuk membantu karena teknologi, kembali lagi ke kata-kata teknologi, alat gitu ya, bantuan gitu ya, sehingga dengan kemampuan kita menggunakan ya media tersebut, maka kita dapat melengkapi ya kegiatan kita gitu ya, baik dalam dalam bekerja maupun dalam dalam mengajar, dalam belajar gitu ya. Sehingga mempermudah ya. Teman-teman di sini kemarin kita sudah bahas mengenai media sosial gitu ya. Teman-teman di sini ada yang punya media sosial kurang dari tiga? Ada kurang dari tiga? Satu atau dua gitu? Ada nggak yang punya medsos hanya dua? Satya, Satya. Satya punya medsos ada berapa Satya? Saya punya 3 sih, Bu. Tiga apa aja? Instagram, Facebook, sama WhatsApp. Mama WhatsApp sama Twitter. Iya, WhatsApp juga media sosial ya. Berarti empat ya. 4, Empat. 4. Iya. Nggak ada ya yang satu atau dua ya. Sekarang ini minimal ada tiga atau empat. Di sini ada yang nggak punya WhatsApp? Sepertinya ada semua ya. Oke, dari tiga atau empat tadi gitu ya. Siapa yang pernah menggunakan media sosial untuk kepentingan belajar? Kepentingan belajar di sini selain yang ditugaskan seperti mengirim file melalui WhatsApp gitu ya, atau mengirimkan saya mengirimkan video. Selain itu, ada Fauzia Maharani. Mana ini Fauzia? Ibu, Iya. sekali.
Kalau misalkan di Instagram kadang nyari rekomendasi kayak aplikasi-aplikasi buat belajar atau yang buat bikin soal-soal interaktif gitu. Oke, berarti menggunakan Instagram untuk mencari informasi atau aplikasi interaktif. Oke. Azra Maisa Putri. Azra, Ya, Bu. iya. Pernah menggunakan media sosial untuk kepentingan belajar? Pernah sih kalau untuk saya sendiri, soalnya kadang-kadang di Instagram itu kan banyak apa ya namanya pengguna-pengguna yang memang di dunia pendidikan gitu kan. Paling kayak nyari referensi-referensi apa Oke, namanya? itu kita menggunakan media sosial. Ya, betul. Oke ya, itu kalau kita menggunakan media sosial. Sekarang kita beralih ke yang paling mendekati ya dari hal-hal yang membantu kita dalam pembelajaran. Tadi media sosial. Kenapa saya sampaikan media sosial? Karena keterampilan digital salah satunya adalah bagaimana kita terampil dalam menggunakan media sosial. Jadi media sosial tidak hanya untuk chatting, tidak hanya untuk eh, VN atau video call gitu ya, tapi bisa juga. Salah satunya tadi, misalnya mencari referensi-referensi atau aplikasi yang memudahkan dalam pembelajaran. Selain itu, kita bisa juga menampilkan konten pembelajaran ya. Ya, kita masukkan podcast kita di YouTube, kita masukkan podcast kita di TikTok atau di Instagram, gitu ya. Ada yang sudah menggunakan media sosial teman-teman untuk kepentingan konten gitu, tentunya konten di dalam pendidikan ya. Ada siapa? Sinyalnya kurang bagus ya di sini ya. Oke, siapa? Ibu maaf tadi suaranya kurang jelas. Iya, tadi kan ada yang menggunakan media sosial untuk cari-cari nih ya. Sekarang untuk menampilkan, misalnya untuk menampilkan konten pembelajaran ini, pembelajaran itu, atau menampilkan video atau hasil podcast misalnya ke media sosial. Siapa yang sudah melakukan itu? Kasih saya reaction. Ayo. Nggak ada, tidak ada yang pernah menggunakan. Adif tidak pernah menggunakan YouTube untuk upload video gitu. Kalau saya ini nggak tahu ya Bu, dihitungnya untuk pendidikan atau bukan, tapi untuk semester kemarin saya bikin konten tentang edukasi dan ajakan untuk daur ulang sampah gitu Bu. Nah, iya. Itu termasuk juga ya. Oke. Muhammad Maulana. Oh ya Bu. Ini kenapa banyak yang oke ya? Ada apakah gerangan? Pada kemana nih yang off cam? Maulana mana Maulana? Ya Bu, saya Bu. Iya. Kenapa off cam? Oke, kamu pernah menggunakan medsos untuk apa? Yang berkaitan dengan pendidikan, Bu. Selain ya
Kalau misalnya buat konten gitu paling dari tugas-tugas aja sih Bu diupload ke YouTube. Kalau secara selain dari tugas kayak belum pernah sih Bu. Aku terpental. Iya, jelek banget ya sinyalnya di sini tuh. Kalau udah masuk wilayah UNJ bagian 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 apa nih? Bagian barat dan sekitarnya jelek sekali ya. Aduh, sedih sekali saya. Oke, ya. Jadi tadi media sosial. Kenapa saya mengatakan media sosial? Karena itu adalah hal yang sangat-sangat dekat dengan kita. Selain itu apa? Ada lagi aplikasi ya. Ada AI, ada ChatGPT. Siapa di sini yang belum pernah pakai ChatGPT? Ada yang belum pernah pakai ChatGPT? Mutia Najwa. Saya belum pernah, Bu, chat GPT. Oh, Satya belum pernah. Belum pernah, Bu. Wah, itu harus dicoba ya. Jadi semua AI gitu ya, mau ChatGPT, Bing AI atau yang sejenisnya gitu ya, itu perlu juga kita 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 pelajari dan kita gunakan. Tapi sama halnya dengan semua yang ada di sini gitu ya, semua yang diciptakan, semuanya pasti ada sisi sisi positif dan negatifnya gitu ya. Jangan gunakan ChatGPT secara 100% kita kita terima atau kita gunakan apa tuh mentah-mentah gitu ya. Secara keseluruhan kita kita gunakan ChatGPT terus kita percaya 100%. Jangan ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan itu gitu ya secara secara full tadi, maka kita tidak mendapatkan apa ya sebagai seorang yang memiliki intelektual yang tinggi gitu ya, kita mahasiswa manusia yang berintelektual, yang berpendidikan, maka kita menggunakan itu hanya sebagai media, tools, yang artinya kita tetap menggunakan pikiran kita tetap menggunakan keterampilan kita tetap menggunakan nurani kita menggunakan hal tersebut. Ya, kita punya ini. Kemudian kita olah kembali. Itu hanya sebagai bahan, sebagai dasar gitu ya. Ibaratnya misalnya teman-teman mau bikin kue, teman-teman kan nggak bisa jadi kuenya kalau tidak ada bahannya. Ya, misalnya kita mau bikin bolu, kita harus punya tepung, ya, kita harus punya telur, harus punya apa lagi? Harus punya margarin. Kalau bolunya mau ada manis-manisnya dikasih gula, mau ada bau-baunya atau aroma tertentu kita kasih essence tertentu gitu ya. Misalnya mau bau durian, kasih essence durian. Wow, warnanya coklat, dikasih tambahan coklat. Gitu ya. Sama halnya dengan ChatGPT. ChatGPT itu hanya bahan. Kita mau bikin proposal. Kita punya punya variabel atau punya salah benar. Jangan begitu dah. Ya, jadi
Itu sebagai bahan, kemudian kita harus olah ya. Nggak mungkin tepung campur telur, didiamin aja jadi bolu. Ya, harus diolah. Harus ada alat lagi ya. Ya, minimal ada mixer ya. Kalau nggak mixer, alat yang manual misalnya ya, pengocoknya gitu. Harus begitu ya. Jadi teman-teman gunakan teknologi itu ya hanya sebagai tools atau media di mana teman-teman sendiri yang harus meraciknya menjadi yang teman-teman inginkan. Itu ya, jelas ya? Kita sampai pukul berapa hari ini? 9.40 Bu. 9.40. Waduh, ada tinggal 5 menit lagi. Oke ya, itu ya kira-kira untuk tambahan keterampilan di dalam teknologi digital pendidikan. Saya buka dulu UTS-nya teman-teman ya. Saya buka dari kelompoknya Alia, aplikasi media pembelajaran menggunakan Andromo. Oke, selanjutnya Alfa, Hijra, Zikra. Apa nih? Fitur-fitur aplikasi. Oh ini, DATV ya. DATV, oke. Saya mau ngecek aja jangan sampai ada yang sama ya. Laporan aplikasi PubLearn. Oke. Keempat, apa nih? Multimedia interaktif. Apa ini multimedia interaktifnya? Kelompok apa multimedia interaktifnya? Kelompok Amanda, Cecilia, Mahesa. Izin jawab, Bu. Jadi bentuknya itu kayak semacam slide presentasi, tapi kan biasanya kalau misalkan slide presentasi itu kan ada moderatornya yang bertugas ngeklik next-nextnya. Nah, kalau ini dia isinya tuh nanti materi, terus video pembelajaran, terus bisa juga kuis-kuis, dan itu nanti dikasih ke peserta didiknya dan jadi kayak apa ya bentuknya tuh kayak misal di satu slide itu ada tulisan start atau mulai. Itu ntar diklik ntar ada pilihan mau ke materi, mau ke kuis atau mau ke video pembelajaran nanti peserta didik itu tinggal klik ntar bakal diarahin ke situ gitu sih Bu. Aplikasinya apa? Eh, oh maksudnya gimana Bu? Dasar Ya, pakai aplikasinya apa? oh kayaknya sih kita pakai Canva Bu. Oh, pakai Canva. Iya, Oke, dikasih nama ya, multimedia interaktifnya ya. oke Bu. Walaupun berbasis Canva. Oke, kita lanjut lagi. Ada terus pengembangan materi pembelajaran dengan augmented reality. Sama nih ya. Sama halnya dengan tadi. Cecil, augmented reality-nya seperti apa ya? Dikasih nama. Kelompok 5 ya. Kelompok 7. Kelompok 7 apa ini? Nggak ada judulnya ya. Hanya laporan tugas akhir teknologi digital pendidikan. Bawahnya kenapa tidak muncul? Atau sinyal Q bermasalah.
Enggak, enggak apa-apa. Saya sebentar lagi, Kak. Just 5 minutes again. Sebentar lagi ya. Hanya 5 menit lagi. Oke. Cyber Edu Protect 8. Ibu Maimet. Oke. 9. Nah, ini website berbasis website. Apa nama ininya? Nih, siapa nih? Firman, Aulia, dan kawan-kawan. Berbasis Iya, websitenya Bu. apa? Ya, Firman. Dikasih Nama, nama ya. Apa? oh ya, nanti buat namanya kita cantumin, Bu. Itu kayak baru gambaran ininya aja sih, Bu, buat pembuatan websitenya segala macam gitu. Oke, nanti nama proyeknya disebutkan ya. Oke, Muhammad Zaki, Muhammad Al-Ghifari, Muhammad Maulana Satya. Apa namanya? Litra Plus ya. Oke ya, Alhamdulillah sudah semua masuk ya. Nanti akan saya cek. Setelah ini kita minggu depan ya, mudah-mudahan kelompok 7 dan 8 ya bisa selesai presentasi. Mulai minggu depan dua ya, dua kelompok ya. Jadi nanti tolong disesuaikan ya, jangan sampai nanti waktunya terlalu sempit. Eh, Dua kelompok berkoordinasi bagaimana caranya dalam satu pertemuan bisa dua kelompok kita berdiskusi ya. Oke, sudah 9.42. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini yang sangat luar biasa. Jangan lupa eh, isi daftar hadirnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Di minggu ke-10 atau minggu ke-11 kita akan ditemani oleh praktisi ya untuk mengajar hal ini. Jangan lupa juga disiapkan ya untuk proyeknya, proposalnya sudah masuk, maka proposal itu diwujudkan dengan proyek final kalian ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.